bahwa Amerika bermain. 2 minggu lalu kan dibocorkan oleh Keith Klarenberg bagaimana CIA itu tuh salah satu tangan CIA sudah berniat melakukan color revolution di Indonesia menggunakan tangan-tangan NGO-nya. Beberapa dari calon pemimpin di antara 3 itu saya tahu pasti sudah ada yang kontak malah sudah berhubungan langsung dengan kepala negara. Bahwa orang kita yang minta pertolongan ke sana itu juga Seringkali tangan-tangan luar negeri bermain nih. Beberapa negara itu kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi presiden. Permainan intelijen, ada permainan intelijen, lalu ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan dengan menyediakan dana. Ada invisible hand, namanya juga invisible. Jadi akan sulit, sangat-sangat sulit untuk mengetahui dari mana asal uang tersebut. semakin strategik hari ini karena sekali lagi sekarang abad Indo-Pasifik ya. Kita akan perang 2037. Mau memperkuat militernya dulu seperti Korea Utara atau memperkuat ekonominya dulu. Kita harapkan 2030 ekonominya sangat mature dan sebagai sebuah negara yang ekonominya mature itu menjadi ancaman. Nah, ketika menjadi ancaman secara ekonomi, nah, militer harus kuat. siap-siap kita akan mendapatkan Banyak yang ganggu. tindasan penindasan militer oleh negara-negara superpower yang lain. Pemimpin baru kita itu harus lebih punya kemampuan outward looking. Adakah kita pemimpin kita ini atau capres atau cawapres kita yang akan bicara begitu? Setara dengan kekuatan FPDA campur kuat campur AUKUS. Nah, coba. Kan keren. Nggak ada yang larang kita mau bikin kapal induk. Kalau memang kita sudah ingin sekali menjadi negara maju, pick our enemy, pick our fight. Nggak ada satupun negara yang besar senetral Indonesia. Jadi negara menengah yang menyenangkan untuk semua orang. Penting menetapkan musuh kita siapa. Gitu loh. Nah, untuk jadi negara ya, superpower itu jalannya nggak boleh mulus. Salam cross check bersama saya Indra Maulana kembali di kanal YouTube metrotvnews.com dan medcom.id. Perkembangan geopolitik dunia saat ini begitu pesat dan sangat dinamis. Indonesia yang diprediksi oleh IMF sebagai negara keempat dengan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 nanti, mau tidak mau harus aware dan aktif melihat perkembangan geopolitik dunia mulai saat ini. Hari ini hingga tahun depan adalah momentum kita menentukan siapa calon pemimpin nasional kita yang diharapkan bisa menyiapkan fondasi kuat menyongsong prediksi kita negara Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia itu. Namun selama ini yang baru kita dapatkan dari dinamika para kandidat pemimpin nasional sejauh ini hanya seputar inward looking ya, ini meminjam istilah dari Bu Kony. Belum kita temukan kandidat yang menyampaikan soal outward looking. Seperti apa kriteria dan spesifikasi kandidat pemimpin nasional ke depan yang dibutuhkan negeri ini untuk menyongsong negara dengan ranking ekonomi 4 besar dunia itu. Kami cross-check kali ini dengan Dr. Kony Rahakundini Bakri, pengamat geopolitik dan pertahanan. Bu Kony, apa kabar? Halo, baik. Selamat siang. Sehat-sehat ya, Bu Kony ya. Halo Prof, halo Pak Farhan. Ada Bang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Farhan, apa kabar di perjalanan ini kayaknya? Ya, assalamualaikum. Punten, saya lagi dari perjalanan dari Jogja menuju Bandung dan pakai kereta. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kang Farhan waktunya di tengah perjalanan. Ada juga Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional. Prof. Hikmah, apa kabar? Baik, Mas Indra. Sehat ya, Prof ya? Ya, Oke. Pak Farhan, Bu Kony, sehat. Ya, Prof, sehat. Oke. Kalau gitu saya mulai dari sudut pandang Bu Kony karena tadi istilahnya kata-katanya saya kutip 2 kali tuh. Inward looking, outward looking. Beberapa kali di periode yang lalu di cross check kita sering membahas bagaimana Indonesia harus punya pemimpin-pemimpinnya visi tentang outward looking. Nah, ini momentumnya kan Bu Kony, bentar lagi ada pemilu, pilpres. Nah, kita lihat dari 3 nama kandidat yang sudah mulai mengkristal lah paling tidak ya, walaupun belum didaftarkan ke KPU. Anda sudah melihat tidak dari sudut pandang masing-masing ini yang juga punya visi soal outward looking, nggak hanya bicara kepentingan nasional saja, tapi kepentingan Indonesia untuk ke dunia atau ke internasional, Bu Kony? Terima kasih. Kalau ditanya saya, apakah di antara 3 calon yang sudah disebut-sebut sudah bicara tentang dunia internasional atau bagaimana peran Indonesia ke dunia internasional, saya kebetulan belum sempat berdiskusi langsung dengan Pak Ganjar tentang itu, juga belum sempat berdiskusi dengan Pak Anies tentang itu. Tetapi kalau dengan Pak Prabowo, kebetulan baru saja kemarin
kita menyelesaikan seminar nasional tentang strategi perang Nusantara. Dan di strategi perang Nusantara itu memang akhirnya diarahkan TNI kita yang sudah outward looking defense. Jadi menjawab yang tadi ditanyakan, sudah lagi tidak inward. Meskipun saya masih menyampaikan beberapa kritik karena menurut saya masih kagok gitu loh. Outward looking defense-nya tuh masih tidak jelas ke batasan mana kita mau bergerak, seberapa jauh kita mau bergerak. Sementara kita sudah tahu pasti bahwa ke depan ini yang paling penting buat Indonesia lakukan adalah siapapun pemimpin yang terpilih nanti, bagaimana kita bisa maintain sovereignty kita, kedaulatan kita itu paling penting ya. Kedua, bagaimana national prosperity kita terus bertumbuh seperti tadi ditargetkan 2045 kita menjadi 5 pemain besar dunia. Karena begini, kita harus mengakui bahwa selama ini tuh untuk urusan defense terutama ya, kita tuh ada kekosongan intelektual yang terjadi dan menurut saya terjadi kompleksitas. Misalnya saja, saya tidak merasa Indonesia itu punya pemimpin yang seperti zaman dahulu, misalnya Sultan Hasanuddin gitu, atau Kali Nyamat misalnya kan, yang bicara tentang bagaimana sih ideal posture, bagaimana sih fleet in being yang kita ingin capai gitu, bagaimana sih kontrol kita di lautan kita, bagaimana mampukah kita ke sea blockade gitu, itu kan nggak pernah kita bahas. Sementara sekarang perkembangan dunia itu mengarah kita tidak bisa tidak harus bermain di kawasan dan di dunia. Kira-kira itu. Bu, saya tambahkan sedikit, tadi dibahas dengan Pak Prabowo soal strategi perang Nusantara. Apakah ini publik bisa melihatnya, kenapa harus strategi perang Nusantara ya? Kenapa narasinya perang begitu, Bu? Memang kan kita harus membuat doktrin baru. Jadi gini, prinsipnya adalah Pak Prabowo itu mengedepankan sebuah konsep dan strategi pertahanan yang akan mengarah kepada doktrin sesuai postur dan gelar yang mau dibangun. Kenapa namanya strategi perang Nusantara saya nggak tahu, tapi Pak Prabowo itu menariknya, Kemhan itu membagi, dan itu yang saya tolak kemarin ya, membagi Indonesia itu menjadi 5 pertahanan 5 pulau besar, kira-kira gitulah. Dan itu yang saya merasa bahwa ini bahaya akan bisa menodai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena menurut saya itu sama aja dengan kita kembali ke zaman dulu, TZMKO yang 3 mil laut atau Juanda ke-12 mil laut, pernah kita sudah disatukan oleh UNCLOS. Tapi kan ini masih baru saja diperkenalkan, jadi masih sangat membuka masukan-masukan dari akademisi, dari publik itu. Tapi kritik saya pertama adalah itu, kenapa mesti model pertahanan pulau besar, makanya namanya mungkin jadi Nusantara itu. Menurut saya harus pertahanan pulau besar, sedang dan kecil, semua pulau aja, kita kan negara kesatuan. Kemudian bagaimana buat saya adalah paling penting menempatkan di pulau-pulau terdepan kita 111 pulau itu bagaimana dengan tentara yang sudah harus mampu menduduki. Dan untuk pulau-pulau strategis perbatasan yang 12 kalau nggak salah itu harus bukan cuma bukan rekrut tentara biasa, tetapi juga tentara pasukan khusus. Ini mengingat misalnya Indonesia itu akan semakin seksi posisinya karena kita urat nadi Asia Pasifik, itu dia. Asia Pasifik, dan kita belajar dari Snake Islands-nya Ukraina misalnya di Laut Hitam. Itu kan harus terjaga. Contoh sekarang kita lihat Sepadan Ligitan. Sepadan Ligitan sekarang full deployment dari tentara di Raja Malaysia. Nah, kenapa kita waktu itu tidak melakukan itu? Itu salah satu yang saya bahas kemarin. Saya kira itu. Oke, nanti saya ingin perdalam soal alasan apa sih yang tadi disampaikan oleh tim Pak Prabowo mungkin atau Pak Prabowo langsung soal membagi Indonesia menjadi 5 wilayah besar, Bu. Tapi saya ingin lihat pandangan umum dulu di awal-awal ini ke Bang Farhan ya. Bang Farhan, Anda melihat kira-kira isu geopolitik apa yang harus dimiliki atau dipahami lah, maksudnya, dan punya visi strateginya bagi para kandidat ini. Anda melihatnya seperti apa? Karena Anda kan ada di Komisi 1, tentu melihat harusnya pemimpin nasional ke depan kita adalah memiliki spesifikasi seperti A, B, C, D untuk isu-isu geopolitik dunia ini. Oke, secara postur anggaran memang kita ini sangat fokus kepada pengamanan dalam negeri, jadi sangat inward looking. Outward lookingnya sudah bagus secara studi akademis, tetapi pelaksanaan dan komitmen anggaran untuk outward looking masalah pertahanan ini itu masih belum bisa realisasi gitu, dan masih agak sulit untuk dikritik ya. Jadi ketika saya mengkritik bahwa saya tidak melihat ada niat dari Kemenhan untuk melakukan riset gitu, sehingga yang namanya KFX dan lain-lain jadi terbengkalai gitu ya. Termasuk tidak adanya keterbukaan mengenai riset yang dilakukan oleh industri pertahanan Indonesia gitu, itu kita jadi bertanya-tanya, dan ternyata benar ketika lihat postur anggarannya, ternyata memang anggaran untuk riset itu di Kemenhan itu kecil sekali. Nah, lalu banyak yang membandingkan dengan
pandangan yang sangat sempit. Lalu kenapa kepolisian gitu, punya anggaran yang Besar. besar ya. Besar tuh artinya secara proporsional. 137 triliun untuk 5 unit organisasi di Kemenhan, sedangkan 118 triliun untuk 1 unit kepolisian. Gitu. Artinya apa? Kalau saya lebih melihat bahwa memang kita semua sekarang ini berfokus kepada inward looking terhadap masalah pertahanan dan keamanan. Jadi memperkuat polisi dulu, karena kita lebih khawatir sama apa yang di dalam. Lalu bagaimana dengan keluar? Keluar kayaknya kita memang harus mengerti bahwa dari sejarahnya itu sampai sekarang, ya, setiap negara yang kuat ekonominya pasti kuat militernya. Dan ketika militer jadi kuat, ekonominya makin kuat. Tetapi ketika ekonominya bangkrut, maka militernya ikut bangkrut. Jadi sejarah sudah mengajarkan itu kepada kita. Dan ketika sebuah negara itu menjadi militernya kuat, maka negara itu jadi berhak untuk melakukan penindasan. Karena apa? Karena secara ekonomi maupun secara militer mereka itu negara-negara kuat. Cina ini belum mengeksersis kekuatan dalam tanda kutip penindasan ekonominya, tetapi dengan mengundang Kim Jong Un melihat pabrik industri pertahanan di Cina, itu udah bikin gentar banyak orang. Nah, jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya yang perlu kita lakukan sekarang ini memang pilihan. Mau memperkuat militernya dulu, seperti Korea Utara, atau memperkuat ekonominya dulu. Gitu. Nah, jadi artinya kelihatannya sekarang semuanya masih flat-flat aja. Ketiga kandidat tampaknya akan fokus kepada memperkuat ekonomi, masih inward looking kepada masalah keamanan dengan memperkuat the police force, ya. Dan kalau semuanya ekonominya udah kuat, mungkin 2030 baru kita bisa melihat sebuah upaya yang pol-polan, gitu saya menyebutnya, untuk memenuhi anggaran pertahanan itu 1% dari PDB. Gitu. 2030 Bang Farhan ya? Saya sih ngelihatnya akan jadi seperti itu ya. Karena kita harapkan 2030 ekonominya sangat mature, dan sebagai sebuah negara yang ekonominya mature, itu menjadi ancaman. Nah, ketika menjadi ancaman secara ekonomi, nah, militer harus kuat. Siap-siap kita akan mendapatkan tindasan penindasan militer oleh negara-negara superpower yang lain. Gitu loh. Nah, untuk di negara superpower itu jalannya nggak boleh mulus. Oke, nah itu sebenarnya yang kita coba ulas, karena kan ini berangkat dari prediksi ya, kita nggak tahu, tapi mungkin kalau tadi Bang Farhan melihat secara di dalam pun ekonomi pun flat, militer pun juga masih flat, strategi pertahanan ya. Nah, tapi kalau kemudian ada prediksi seperti itu, jangan-jangan baru prediksi ini, ya kalau memang benar-benar sudah mulai kuat ekonominya gitu Kang Farhan. Ini bahkan baru prediksi, nanti sudah mulai takutnya nih, khawatirnya kan. Ada upaya-upaya penindasan yang bikin tidak mulus tadi itu, padahal masih flat gitu loh. Apa yang harus kita persiapkan agar tidak gelombang yang datang dari luar itu mengagetkan kita semua, sementara yang di dalam negeri ini sibuknya dinamika politik dalam negeri saja begitu, Kang Farhan? Narasi kemampuan deterrence atau daya gentar dari pertahanan Indonesia itu harus ditunjukkan. Nah, saya bicara masalah deterrence tidak hanya bicara masalah alutsista ya, tetapi juga misalnya kita mesti lebih rajin menggelar latihan militer. Apa yang dilakukan oleh TNI sekarang rajin banget bikin latihan militer gabungan. Itu buat saya sih sebagai sebuah tanda yang sangat baik. Ya. Nah, walaupun latihan gabungan ASEAN kemarin itu kita senyum-senyum aja ngelihatnya, ini bisa nih Pak Panglima bikinnya di Natuna Selatan yang tidak membuat Cina deg-degan, tapi Amerika juga happy tersenyum gitu. Myanmar mau ikut latihan kirim tentara, tapi pada saat bersamaan tidak membuat Singapura dan Malaysia khawatir mengirimkan pasukan untuk ikut latihan. Gitu. Nah itu sebuah bentuk diplomasi yang sangat cerdas menurut saya. Nah namun bagaimanapun juga itu kan gimmick ya. Ya betul. Itu public relation. Di belakang public relation itu tetap harus ada gitu.
mungkin saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sama Pak Menhan datang ke Pindad dengan menunjukkan bahwa industri pertahanan angkatan darat kan udah bagus loh, gitu. Maunya bukan bohong-bohongan, mau beneran. Bukan begitu Teh Koni? Oke, Dan baik. beneran ya. Maunya mau beneran nih, bukan bohong-bohongan. Jadi kuatnya bukan kuat secara PR ya, kuat militernya tuh kuat, memang benar-benar kuat gitu kekuatan militer kita ya. Kalau secara PR kita Pertahanan udah pinter banget. Cuman kan PR itu ada batas waktunya. Ya, ya. Kayak saya gitu, saya bisa menunjukkan pencitraan bahwa otot saya gede. Tapi ketika akhirnya orang ketemu ngajak berantem, lah ngelihat ternyata perut saya yang gede, bukan otot piye. Habis juga bos. Iya, iya. One Iya pack, kan? six pack ya. Iya di Instagram Iya, baik. six pack. Begitu lihat aslinya, walah ke one pack gitu. Itu kira-kira gambaran ringannya lah. Analoginya, Gambaran ya. apa ya, analogi ringannya gitu deh. Saya ke Prof. Hik sekarang. Prof. Hik, Anda melihat seperti apa kandidat kita ini dalam konteks tadi pembahasan yang sama agar juga punya outward looking kesadaran dan tidak hanya kesadaran tapi ada visinya dan misinya seperti apa? Karena tidak cukup sekarang tentu saja seorang pemimpin nasional sibuk dengan masalah-masalah dalam negeri saja, tapi harus siap dengan masalah-masalah luar negeri, strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian ada prediksi soal Indonesia berada menjadi kekuatan terbesar keempat ekonomi dunia gitu kan. Ini kan pasti gangguan-gangguan tadi seperti disampaikan Bang Farhan, sebelumnya jauh-jauh waktu juga Bu Koni sering ngomong kayak seperti ini. Ini nggak lama akan diganggu nih Indonesia ini. Kalau menuju keempat ekonomi terbesar itu mungkin karena bonus demografi mungkin ya. Bagaimana Prof. Hik? Calon pemimpin nasional ini momentumnya soalnya. Oke, kalau kita bicara calon pemimpin nasional dan kita bicara bakal calon presiden, ada 3 kandidat dan 3 itu kalau saya lihat karakternya memang ada yang sama, ada yang beda dalam konteks luar negeri ya. Ya. 2 memiliki pengalaman pendidikan di luar negeri. 1 tidak. Tetapi jangan juga meremehkan yang tidak mempunyai pendidikan di luar negeri. Karena kita tahu Presiden kita, Jokowi, beliau sangat piawai ya dalam konteks bagaimana memanage Indonesia dalam geopolitik yang ada sekarang. Nah, jadi memang ada yang punya pengalaman luar negeri, ada yang tidak, tetapi tidak berarti bahwa beliau-beliau itu tidak mampu untuk membawa Indonesia dalam kancah geopolitik di internasional. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah seringkali tangan-tangan luar negeri bermain nih Mas Indra. Maksudnya gimana ini tangan-tangan luar negeri? Tangan-tangan luar negeri ini baik yang secara inkonstitusional maupun secara konstitusional. Jadi kita tahulah beberapa negara itu kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi presiden atau pemimpin di negara tertentu. Nah, itu permainan intelijen pasti ada di situ. Sudah mulai berjalan ini kira-kira ya, pasti begitu ya? Pasti kayak begitu. Kita nggak bisa menafikan hal tersebut ya. Saya ambil contoh misalnya ya, Amerika Serikat aja kan ada dugaan bahwa Rusia berada di belakang ini. Atau misalnya kita bicara soal ada negara tetangga kita yang mendapat dana kampanye untuk kemudian memenangkan dengan harapan bahwa pemimpin itu nantinya akan lebih lunak terhadap negara yang melakukan klaim yang tidak memiliki dasar dalam konteks internasional yang diprotes oleh banyak negara begitu. Nah, ini yang kita harus waspadai. Ada yang katakanlah secara inkonstitusional sebenarnya perubahan pemimpin yang secara inkonstitusional. Kita misalnya tahulah di Indonesia ketika Bung Karno kemudian digantikan oleh Pak Harto, tentu kita akan mengatakan bahwa ini semua adalah proses di Indonesia. Tapi kalau kita dengar dokumen-dokumen yang bisa dibuka di Amerika Serikat, di situ juga ada peran dari CIA, seperti itu kan? Ya. Tetapi juga yang konstitusional juga ada gitu ya. Tadi yang saya katakan pendanaan dan lain sebagainya, bahkan juga tampering dengan teknologi. Ya, ini yang menurut saya kita harus waspadai. Jadi pendanaan yang tadi kan disebut konstitusional berarti kan yang legal maksudnya ya.
Pendanaan Ya, itu seperti apa maksudnya Pak Profik? Pendanaan sebenarnya gini, apanya? yang saya maksud adalah pergantian pemimpin itu bisa secara inkonstitusional, bisa secara konstitusional. Oh, Inkonstitusional dan konstitusional itu ada permainan-permainan intelijen, lalu ada apa namanya pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan dengan menyediakan dana, tetapi tentu tidak secara langsung. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan sehingga apa? Nantinya ketika memimpin tentu dia akan lebih lunak dengan pihak-pihak yang mengendorse atau misalnya memberikan dana-dana yang tertentu itu. Kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi ini yang kita harus pahami ya. bagaimana Saya mengetahui dan mengontrol itu bagi masyarakat ya ketika ingin memilih calon pemimpinnya? Kan kita berharap nih, apa namanya, kita jadinya ini agak kita tarik lebih lebar sedikit ya Prof ya. Kan masyarakat ini diedukasi secara politik agar memilih calon pemimpinnya itu dengan rasional. Nah, rasional itu dengan apa? Dengan mengetahui gagasan-gagasannya, maka ada perang gagasan dan lain sebagainya, debat kita ikuti dan lain sebagainya, seperti juga perbincangan kita sekarang ini. Bagaimana melihat kandidat calon presiden kita memiliki outward looking yang juga cukup komprehensif, tidak hanya inward looking. Tapi ketika Prof. Vick tadi menyampaikan bahwa kita harus mewaspadai bahwa ada tangan-tangan asing dalam artian intelijen negara-negara lain yang ingin mendikte kita dan menentukan siapa calon presidennya, bagaimana peran masyarakat untuk mengetahui dan apa namanya ini akan ada permainan-permainan dari intelijen begitulah Prof. Vick. Gimana caranya kita untuk mengetahui itu? caranya ada dua, sebelum dan sesudah yang bersangkutan terpilih. Sebelum itu tentu masyarakat harus melempar pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap posisi mereka. Jadi harus jelas posisinya apa ketika ada isu tertentu. Misalnya kita harus bertanya, posisi terkait dengan hilirisasi seperti apa? Oh, iya. Ya. Ya. Karena kalau misalnya hilirisasi, kalau dari negara-negara Uni Eropa, mungkin Amerika Serikat, menghendaki bahwa hilirisasi itu harus berhenti. Ya kan? Tetapi juga harus kita juga tanyakan secara tegas. Misalnya hilirisasi boleh, tetapi kalau misalnya terjadi apa namanya oligopsoni gitu ya, di mana harga itu ditentukan oleh pembeli, nah itu juga harus ditanya secara kritis seperti apa, ya apa yang harus dilakukan. Nah, itu harus ditanya secara kritis. Bagaimana posisi kita terhadap misalnya perang di Ukraina? Ya, Bagaimana posisi kita terkait dengan keberadaan dari BRICS dan lain sebagainya? Itu harus secara kritis ditanyakan. Nah, yang kedua adalah pada saat beliau memimpin nantinya, terpilih dan memimpin, tentu harus dikawal terus, harus disampaikan. Jangan sampai itu akan terasa dan akan terlihat kemana arahnya itu. Ya, ini yang harus dikritisi terus, Karena ya dikawal. Terus terang kalau misalnya harus memastikan dana itu dari mana dan sebagainya, ya namanya kita tahu lah ya, negara ingin punya ada invisible hand, namanya juga invisible. Jadi akan sulit, sangat-sangat sulit untuk mengetahui dari mana asal uang tersebut dan lain sebagainya. Jadi inilah yang penting ya, yang perlu kita munculkan. Tentu saya berharap nanti pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide gagasan yang muncul dari bakal calon ini itu sangat konkret dan kita tahu. Dan itulah yang akan mereka jalankan dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Satu lagi yang penting saya tanyakan ini Prof. Vick. Tadi Anda Ya. menyampaikan bahwa kemungkinan ada tangan-tangan luar negeri bermain melalui intelijennya. Itu sifatnya lebih kepada inisiatif luar negeri melalui intelijennya masuk ke Indonesia, atau jangan-jangan dari dalam yang mau nawar-nawarkan itu agar dibantu pemenangannya? Prof. Ya, itu bisa dua-duanya sebenarnya. Tapi Bisa dua-duanya ya? kalau bisa dua-duanya. Jadi kita nggak bisa menafikan salah satunya kalau menurut saya. Tetapi dari sisi saya yang penting itu adalah kalau kita menawarkan itu kan dalam artian bahwa kita tahu bahwa posisinya seperti ini dan kita menawarkan. Anda misalnya merasa kepentingan Anda terfasilitasi dengan ide seperti ini, ya silahkan gitu kan. Tetapi ini juga tentu tidak boleh terbuka karena terus terang KPU ya tidak akan membolehkan hal-hal seperti ini. Pelanggaran lah itu pasti ya. Pasti pelanggaran ya. Tetapi kalau misalnya dari pihak luar itu yang seolah-olah akan mendikte kita, bukan kita yang menentukan arahnya dan Anda silahkan kalau mau mendukung, bukan. Tetapi mereka akan mendikte kita ya.
saya minta seperti ini, kalau misalnya Anda oke, kemudian saya akan tanda kutip bantu gitu ya. Tetapi ini kembali Tapi lagi, ini sering didengar Prof. Hikmanto, sering didengar isu-isu seperti ini. Maksudnya dari dalam menjelang pencalonan datang ke kemungkinan salah satu lembaga intelijen di luar yang kuat gitu, terus bantu saya untuk pemenangan di dalam negeri saya gitu, mungkin tuh Prof. Hik ya. ya dari waktu ke waktu saya dengar seperti itu, ya. Dan tidak harus Bahaya juga ini nih ya. keadaan di Indonesia kan, tetapi di negara-negara lain, bahkan di negara-negara maju pun sudah juga seperti itu. Kita coba ambil contoh ya, misalnya saya ambil contoh Ukraina. Ukraina selama ini yang menjadi presiden sebelum Zelensky, kecuali satu ya, itu selalu terafiliasi dengan Rusia. Ya. Nah, ketika Zelensky masuk, saya berpendapat bahwa pasti ada tangan-tangan invisible hands yang masuk ke sana sehingga beliau bisa menjadi presiden dan arah kebijakannya nanti lebih pro ke non-Rusia. Seperti itu, Mas Indra. Jadi ada kemungkinan tangan-tangan asing yang masuk sehingga Zelensky jadi presiden yang tidak Rusia, yang biasanya Rusia gitu ya, pro Rusia Betul, gitu ya. Itu betul. kemungkinan juga terjadi di Indonesia berarti Prof. Hik ya. Saya nggak menafikan, ya. Nggak Saya menafikan tidak, itu ya. ya, saya nggak Oke, menafikan bahwa oke. itu terjadi atau tidak. Saya tidak tahu tentunya, tapi saya Ah. tidak menafikan hal tersebut. Tapi ini menjadi percuma kemudian ya. Saya kembali ke Bu Kony ya, ketika kita mau bicara ide gagasan seputar outward looking tadi, kalau memang soal seperti ini kemungkinan tangan-tangan luar negeri bermain dalam kontestasi pemilihan kita, Bu Kony juga sering dengar nggak Bu Kony kira-kira soal begini nih? Saya waktu baru kembali dari Rusia 3 minggu lalu diajak rapat langsung oleh Pak Hendro Priyono ya. Saya nggak boleh bocorkan semuanya, tapi Pak Hendro tuh menyampaikan kepada saya satu bukan lagi isu, tapi sudah confirm gitu bahwa Amerika bermain. Kita juga bisa lihatlah, tidak ada pernah dubes Amerika yang datangin ke partai misalnya. Ada juga kita diundang makan atau diskusi di kediaman atau di kantor, tapi seorang dubes mendatangi partai itu nggak pernah gitu, apalagi dubes Amerika. Tapi terjadi di era sekarang. Terus yang tadi disampaikan oleh Pak Hikmanto tentang bantuan atau pekerjaan intelijen, kita lihat kok kemarin 2 minggu lalu kan dibocorkan oleh Kit Klarenberg bagaimana CIA itu salah satu tangan CIA sudah berniat melakukan color revolution di Indonesia menggunakan tangan-tangan NGO-nya di sini untuk melakukan gerakan-gerakan gitu. Tetapi begini, dari tadi kan kita berdiskusi tentang calon pemimpin ya. Satu hal yang pasti, beberapa dari calon pemimpin di antara 3 itu saya tahu pasti sudah ada yang kontak malah sudah berhubungan langsung dengan kepala negara. Jadi hubungannya itu bukan cuman seolah-olah intelijen itu intelijen, enggak, dia langsung menemui kepala negara-negara tertentu. Sudah dilakukan gitu. Jadi yang kita berharap adalah balance. Misalnya saja dia berkunjung ke negara-negara yang blok barat, maka dia pun harus berkunjung atau mengutus orangnya untuk berkunjung ke arah-arah non barat. Itu harus dilakukan. Karena begini, memang Indonesia ini posisinya semakin strategik hari ini karena sekali lagi sekarang abadnya Indo-Pasifik ya. Jadi pemimpin ini harus paham betul tentang isu geopolitik, bagaimana isu balance of power yang harus kita mainkan, jadi posisi non-alignment movement harus kita aktifkan kembali. Lalu bagaimana perkembangan teknologi ini banyak positifnya tapi juga destruktifnya banyak sekali ya kan. Dan ini akan menjadi game changer di masa pemimpin besok ini akan semakin, sekarang sudah mulai tapi besok akan semakin parah. Lalu bagaimana perkiraan Lemhanas bahwa perang kita ini nggak akan perang katanya menurut Lemhanas ya, tidak akan perang dengan Amerika, tidak akan perang dengan China, tetapi kita akan kena spill over besar-besaran di perang itu di tahun 2037, which is kan 14 tahun dari sekarang. Nah, untuk kita mengukur kita akan ketahanan kita menghadapi kalau betul 14 tahun lagi kita akan kena spill over perang, itu artinya kita akan mengalami sama seperti Jepang merengsek masuk ke Indonesia ke semua dalam berapa 3 bulan loh. 3 bulan itu seluruh Indonesia diduduki oleh Jepang saat berperang di PD2. Nah, itu akan terjadi tapi mungkin dari timur ke barat atau nggak barat ke timur. Tinggal pilihannya yang mana kita nggak tahu yang mana yang mulai ya. Tapi saya bertemu dengan Ambasador Lukang misalnya, saya tanya Ambasador, menurut Lemhanas nih kita akan perang 2037 gara-gara kamu nih berantem sama Amerika gitu kan. Ambasador cuma ketawa, could be faster kok nih gitu. Karena kita nggak tahu siapa yang mulai. Itu kan menjadi menarik. Nah, jangan lupakan siapapun calon presiden kita ini ada unsur yang paling penting yaitu wapresnya. Jadi kalau saya pikir terlepas dari nilai dia sebagai capres, tapi menurut saya wapres sekarang juga akan sangat menentukan. Dan saya rasa lebih baik wapres itu orang yang sudah selesai dengan dirinya, gitu. Kenapa? Dan karena kalau dia sudah selesai dengan dirinya, dia tahu mau apa. Karena sekali lagi outlook kita tuh nggak bisa ditahan ya tentang bagaimana sekarang perkembangan. Misalnya saja, kalau saya bicara defense,
karena kita negara kepulauan, coba kita ukur dari satu aja aspek. Bagaimana kekuatan di kawasan ini tentang power projection negara-negara asing, bagaimana pertahanan teritorial mereka, bagaimana maritime security yang mereka bangun, bagaimana juga isu-isu environment security yang bisa membawa tentara masuk ke gara-gara lingkungan. Atau kita lihat dari mana Cina sekarang menjadi kekuatan naval terbesar, dia punya kapal 730, Amerika aja 484 misalnya. Itu kan menjadi menarik untuk kita lihat bagaimana kita mesti melakukan langkah-langkah strategis tadi, karena Republik Indonesia ini bisa jadi support location, bisa jadi juga korban daripada dua orang yang berseteru ini. Intinya adalah Indonesia itu menurut saya harus pemimpin sekarang itu harus betul-betul bisa memegang posisinya semakin erat kepada non-alignment movement, karena kalau tidak kayaknya kita akan ada dalam bahaya, karena sekali lagi kita sangat seksi. Nah, yang kedua, saya tuh kok berharap ya, dunia ini kan pernah dibagi enak aja dia sama-sama Portugis Spanyol, bagi rata. Yang kiri punya Spanyol, yang kanan punya Portugis, gitu kan? Dengan semena-mena. Kemudian itu selesai, ada abad di mana ada global north, ada global south gitu. Oke, sekarang mungkin waktunya Indonesia punya pemimpin yang berani menggebrak dunia internasional, bilang enggak, sekarang kita bagi diagonal. Posisi Indonesia kalau kita tarik ini kan sangat strategik. Kita punya semua channel of communications. Kalau kita crossing aja di posisi gambar Indonesia kita bagi 4, kita bagi 4 Kogak Wilhan misalnya. Itu menarik, kita dua Kogak Wilhan bekerja sama full dengan peralatannya, latihan perangnya, semuanya, dengan harwatnya, alutsista dengan koalisi order willing, misalnya di sisi timur dan di sisi utara. Tetapi at the same time karena kita non alignment, kita bisa mainkan di sisi barat dan di sisi selatan dengan koalisi order non-willing, which is non Amerika dan kawan-kawannya. Menurut saya Indonesia harus sudah berani membuat gebrakan seperti itu ya secara internasional. Jadi karena setelah UNCLOS kita pernah gebrak apa lagi ya yang betul-betul, atau setelah pidato politik terkenalnya Bung Karno yang mendapatkan Memory of the World kemarin, harusnya menurut aku pemimpin yang akan lahir besok ini harus mampu melakukan itu sehingga Indonesia tuh akan memainkan perannya dengan semakin masif gitu. Tapi Bu Kony tetap saja kira-kira seberapa besar pengaruh campur tangan dari luar itu, Bu Kony? Kalau kita selama ini kan dengarnya cawe-cawe baru dari dalam negeri. Ya, saya lihatnya itu aja udah ada berantakan itu. Istilahnya cawe dari luar negeri gimana, Bu? Yang tadi saya coba sampaikan adalah jangan juga dibilang orang asing cawe-cawe ke kita. Adalah kemungkinan tadi kita juga bahas dengan Prof. Hik bahwa orang kita yang minta pertolongan ke sana itu juga banyak kan. Yang mendapat dukungan dari sana kan juga bergerak ada. Jadi cawe-cawe atau tidak cawe-cawe adalah gimana kita pemimpin kita ini sekarang bergerak kemana gitu aja. Jadi kalau saya sih nggak mau juga gini loh, orang kalau nggak dikasih ruang untuk dia masuk kan nggak akan masuk gitu, ya kan? Nah tapi sekarang kita tinggal pantau aja nih siapa bergerak kemana atau siapa didekati apa, itu sebenarnya kalau kita di lingkar mereka tuh bisa kok terasa gitu. Ya yang pasti kita memastikan yang luar mau bagaimanapun usahanya dengan strateginya, yang penting di dalam ini semua menutup ruang itu, Bu Kony ya. Jangan sampai ada yang memohon-mohon malah keluar begitu ya, dibantu oleh intelijen asing untuk menang. Contoh kayak gini lah, misalnya kembali tadi ke strategi perang kita yang baru ini ya, strategi pertahanan kita yang baru. Kenapa misalnya saya nggak setuju ada dibagi dalam sistem pertahanan pulau besar gitu? Karena menurut saya bahaya. Itu kan sistem pertahanan pulau besar jelas lah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya ingatkan misalnya saja Papua itu jadi daerah bahaya sekarang karena setelah kunjungan Blinken kemarin ke Papua New Guinea, lalu mereka mengadakan pakta atau whatever lah, mau disebut pakta atau apapun perjanjiannya, tapi mengizinkan tentara Amerika untuk kapan saja, di mana saja, kemana saja, ya kan, di Papua New Guinea itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena isu Papua ini menurut saya kan menjadi salah satu hotspot kawasan juga ya, setelah Laut Cina Selatan, Taiwan, maka Papua itu terpanas isunya. Dan menurut saya akan bahaya kalau kita membagi dalam sistem pertahanan seperti ini untuk orang infiltrasi masuk mempengaruhi. Karena contoh saja yang saya pernah cerita kalau nggak salah kan, saya bermain-main sekarang ke daerah timur, mereka sudah merasa bukan Indonesia, we are Pacific Islander community. Nah, untuk memasuki dengan secara sosiologi, secara non perang ya, untuk mempengaruhi bahwa mereka tuh kamu tuh mending Pasifik, mending kamu Melanesia, kalau kita nggak kuat itu kita bahaya. Saya ingatkan kemarin dalam rapat bahwa Papua Barat itu punya pulau-pulau kecil dan sedang yang sangat banyak. Paling besar di Indonesia itu adalah pulau-pulau sekitar Papua, ada sekitar 4.500 ya. Baru kemudian kita masuk ke Maluku itu sekitar 1.300-an pulau tersebar. Baru kemudian Maluku Utara itu ada 837 pulau tersebar. Bisa dibayangkan nggak kalau itu daerah dibikin satu blok, namanya diberi nama oleh Kemhan itu blok 5.
Nah, blok 5 ini kan akan mudah menurut saya dipecah kalau kita membaginya seperti ini. Gitu. Oke, baik. Bang Farhan, boleh saya lanjutkan juga nggak kalau dari sudut pandang Bang Farhan melihat seperti isu tentang apa kemungkinan-kemungkinan yang pernah didengar oleh Profik, Bu Kony, bahkan pernah sudah membahas dengan salah satu nama tadi yang disebut Bu Kony, ada tangan-tangan asing mungkin melalui intelijennya untuk bisa cawe-cawe, tanda kutip, atau campur tangan lah biar istilahnya beda ya, bermain di pemilu 2024, Bang Farhan. Ekspor budaya adalah salah satu bungkusan dari bagaimana intervensi negara-negara superpower itu masuk ke Indonesia. Bagaimana sebetulnya kita secara umum menganggap bahwa militer Amerika lebih keren daripada militer Cina misalnya. Karena apa? Karena ada ekspor budaya bernama Hollywood. Di mata kita yang namanya militer Rusia itu jahat, titik. Apalagi ada kelompok Wagner kemarin gitu kan ya. Karena apa? Karena ekspos berita. Itu semua ekspor Budaya. budaya. Padahal kita juga tahu yang namanya Blackwater sama aja jahatnya. Jadi bagaimanapun memang hal seperti itu terjadi setiap hari, setiap saat. Itulah yang saya maksud dengan intervensi atau ngobok-ngobokinya negara-negara superpower terhadap Indonesia. Keberadaan LSM-LSM yang digunakan untuk melakukan lobby, membentuk kelompok penekan dan lain-lain itu udah hal yang sangat terjadi sehari-hari. Bahkan pertemuan dengan para duta besar negara-negara besar tersebut ke pimpinan-pimpinan partai di Indonesia semakin lama semakin sering terjadi dan juga semakin lumrah. Bahkan partai-partai besar di negara-negara seperti Inggris, Australia itu memiliki representatif di Indonesia yang melakukan kerjasama juga dengan anggota-anggota parlemen di Indonesia termasuk saya untuk melakukan dialog-dialog tentang paham-paham. Salah satunya yang aktif saya ikuti adalah dialog antar partai politik yang beraliran sosial demokrat di seluruh Asia. Hal ini merupakan bagian dari pergaulan internasional dan risiko menjadikan negara kita sebagai negara yang terbuka untuk segala hal. Nah, itu sebabnya memang pertanyaan berikutnya adalah apakah kita memang sudah memiliki ketahanan nasional itu? Lembaga ketahanan nasional itu beberapa kali mengajukan kajian lah ya kepada Komisi 1 mengenai dibentuknya atau melakukan reorganisasi terhadap TNI yang ada sekarang ini. Sebelum Lemhanas mikirnya gini, sebelum kita bicara tentang pengadaan alutsista yang cuanggih-cuanggih itu gitu ya, yang 1.700 triliun sampai tahun 2045, pertanyaannya adalah satu, apakah kita punya industri yang kuat nggak untuk menopang itu semua? Karena jangan sampai kejadian seperti tahun 63 kita punya angkatan laut dan angkatan udara yang sangat menakutkan sampai Belanda kocar-kacir, tetapi 5 tahun kemudian semuanya hilang. Karena apa? Karena kita tidak punya industri yang mendukung dari si perawatan dan pemeliharaan dari alat-alat canggih tersebut gitu. Itu oleh Lemhanas diberikan kajian. Kajian berikutnya mengenai reorganisasi. Apakah 3 matra cukup? Atau perlu kita tambah menjadi 4 matra? Sampai kalau perlu 5 matra. Karena apa? Yang namanya operasi militer non perang ya itu OMSP ini, operasi militer selain perang ini, kan termasuk di dalamnya adalah search and rescue, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Kita udah punya lembaganya semua, dan semua lembaga ini dipimpin oleh orang-orang militer. BNPB misalnya, Basarnas misalnya. Kemudian Coast Guard kita dipimpin juga sama teman-teman yang aktif di Angkatan Laut. Tetapi sampai hari ini, para perwira Angkatan Laut malah mencibir, mengatakan, alah katanya Bakamla lain hanya tempat untuk penampungan perwira Angkatan Laut yang nggak ketampung di Angkatan Laut gitu. Ini kan aneh. Kemudian juga BSSN. BSSN ini kita sangat memerlukan BSSN. Lemhanas sudah memberikan kajian perlunya kita membangun sebuah matra baru yang matra cyber. Gitu. Ini terbayang sama saya nih,
Permainan saya itu kita akan punya 5 matra jadinya. Darat, laut, udara, Cyber. cyber, dan yang kelima adalah Coast Guard and Search and Rescue. Di mana dalamnya ada BNPB, ada KPLP, segala macam gitu. Namun itu kan tidak mudah. Nah, pertanyaannya gini sekarang, kalau 2045 kita sudah memiliki yang namanya essential force yang 100%, ya, yang spendingnya udah di atas 1,4 sampai 1,6% dari PDB, apakah kita sudah punya cukup penunjang untuk hal itu jadi sesuatu yang efektif? Sumber daya manusianya, sumber daya manusianya, industri perawatan dan pemeliharaannya, pengembangannya dan lain-lain. Saya sih yang saya pernah lihat langsung itu kan Turki. Turki itu nggak bisa bikin F-16, tetapi pengkondisian kembali, reconditioning F-16 terbaik di dunia itu ada di Turki. Bahkan waktu itu Turkish Aerospace Industry menawarkan kepada kita Indonesia untuk sini deh F-16-nya, cangkangnya kita pakai semuanya, fuselage-nya. Jadi semua cangkang F-16 dipakai, dalamannya tak ganti semua sama Turki. Mereka udah bisa bikin begitu. Jadi gini, kalaupun kita sekarang punya duit nih untuk beli F-35, pertanyaannya, kita punya industrinya nggak untuk merawat kita? Iya. Ini kita udah tanda tangan F-15, kita udah tanda tangan Mirage ya. 1.700 triliun ya. Terus kita niat juga mau bikin yang namanya atau komitmen beli Mirage terbaru tuh Rafael gitu. Rafael. Pertanyaannya gini, kita punya industri untuk perawatannya nggak? Perawatnya kita punya nggak? Karena kalau nggak, kita itu benar-benar kayak orang kaya mampu beli Mercy, beli BMW, beli Audi. Tetapi begitu bengkel Audi, Mercy sama BMW-nya nggak mau ngasih perawatan sama kita, ngejogruk doang itu mobil. Iya. Gitu loh. Jadi nggak kuat kalau juga artinya ya. Barangnya negara nggak bisa dipakai juga akhirnya. Jadi gini, negara ini, kalau memang kita mau membeli F-15 sebanyak itu, F-35 sebanyak itu, pastikan kita punya industri pertahanan yang mampu mendukung operasional, perawatan, dan pemeliharaan. Itu loh. SDM-nya Itu, ya, masuk SDM-nya. jadi saya pikir memang sampai tahun 2030 kita mesti fokus pada pengembangan SDM, itu nomor 1. Kedua, kita mulai mesti membuka mata lebar-lebar tentang keberadaan lembaga-lembaga civil society yang memang mungkin memanfaatkan dan juga dimanfaatkan oleh dana-dana asing untuk kepentingan mereka. Memang di dalam salah satu artikel yang mengatakan ada yang disebut sama Teh Koni tadi, ada yang namanya salah satu cabang CIA udah mulai cawe-cawe kepada pemilu Indonesia. Itu didengar juga. Oh, saya udah baca. Disalurkan kepada Perludem, dan ketika saya konfirmasi ke Perludem, itu Perludem marah-marah. Oh, enak aja, kita ini nasionalis sejati gitu kan. Tapi Perludem is not the only one. Ada banyak LSM-LSM lain yang isinya orang-orang Indonesia yang pinter-pinter, yang emang genuinely believe terhadap hal yang mereka perjuangkan yang dibiayai oleh contohnya pemerintah Amerika, pemerintah Australia, gitu, USAID, AUSAID dan lain-lain, itu for a good cause gitu. Siapa ya para aktivis Papua Barat yang sangat anti sama TNI gitu, misalnya siapa sih cowok itu, aku lupa tuh. Dia itu mau sejahat apapun orang Papua terhadap TNI, buat dia TNI yang salah. Denny Burhan, Denny siapa namanya? Denny Laksono tuh tetap berkeyakinan, saya ini WNI Tulen, saya ingin warga negara Indonesia, dan negara Indonesia adalah negara yang mengerti hak asasi manusia. Saya tidak suka TNI yang jahat kepada orang Papua. Nah, ketika kita tanya, terus kenapa orang si KKB Papua ini membantai 32 pekerja jalan raya di sana? Oh ya, karena mereka nggak ngerti budaya Papua, jadi wajar aja dibunuh gitu. What? Itu genuine loh, kepercayaan seperti itu genuine. Gitu ya, itu kita nggak bisa kemudian dengan mudah mengatakan, lu diongkosin Amerika, lu enak aja lu gitu. Enggak. Atau fakta lain, kenapa Koopsus bisa dengan berhasil
memberantas semua pelaku teroris jaringan Santoso di Poso. Oke. Karena memang diberi pinjaman alat satelit telekomunikasi yang canggih sekali dari Australia dan Amerika. Karena medannya sama beratnya dengan di Papua. Tapi kenapa di Papua kita nggak bisa? Ya karena satelit komunikasinya nggak dipinjemin sama Amerika dan Australia. Lah kan kita nggak berani nanya. Kemarin Kamala Harris di sini ditanya juga enggak. Kenapa sih kamu nggak mau minjemin? Harusnya sangat Iya kan? mudah kalau itu dipinjemin ya. Selesai itu semua ya. Harusnya iya, karena selama tahun 2021 saya berkali-kali ke sana, ya sempat belusukan sedikit lah, tapi nggak berani jauh-jauh di Papua gitu. Problemnya adalah hutan lebat Papua itu sama dengan di Poso, yang namanya sinyal telepon nggak ada, komunikasi HT biasa nggak tembus. Harus pakai L-band itu loh, teknologi satelit L-band Oke. yang ada di low orbit. Nah, punya kita kan kena kasus KPK, satelit komunikasi pertahanan itu. Ya, ya. Nah, gagal kita jadinya, orbitnya punya, satelitnya nggak ada. Nah, maka waktu itu kita pinjam ke Amerika untuk memberantas Santoso dan kawan-kawan di Poso. Nah, Dan itu dikasih berhasil pinjam. ya. Itu berhasil ya waktu itu ya. Harusnya juga Berhasil, bisa KKB berhasil. ya. Oke. Betul. Tapi KKB nggak Karena nggak dipinjemin dipinjemin di ya. Papua. Ada Nah, ini kepentingan kan, yang berbeda di situ ya. Ada kepentingan yang beda berarti ya di iya, situ ya. ada kepentingan isu, betul. Ada kepentingan isu yang berbeda yang tentu saja mewarnai penyikapan dari negara tersebut pada Indonesia, gitu loh. Oke. Bang Farhan, tapi kalau Bang Farhan melihat dari poros-poros yang akan bertanding ini, memang ada yang sudah juga bisa, atau dulu-dulu lah sebelum kontestasi-kontestasi sebelumnya, yang justru inisiatif datang untuk minta dibantu oleh negara lain, dalam ini intelijen asing itu, Bang Farhan? Sebetulnya yang pernah menyampaikan secara terus terang itu adalah presentasi pertamanya Pak Jokowi tahun 2014 di Pacific Place Jakarta. Waktu itu dibantu sama teman-teman, di antara sama Pak Nusahri dan kawan-kawan, dikumpulkanlah ratusan pengusaha di Pacific Place dalam sebuah makan malam yang sangat menyenangkan. Kemudian Pak Jokowi pidato pertama kali mengenai visinya beliau. Oke. Salah satu visi militer yang sangat menarik adalah bahwa beliau mengatakan kekuatan militer kita akan berfokus kepada pengembangan teknologi drone. Ini menarik. Ini keren kalau menurut saya. Tetapi entah kenapa tidak berhasil terrealisasikan. Nah, mungkin ya, sebagus apapun visi seorang calon presiden, tidak pernah mereka tuh betul-betul tahu bagaimana mesin besar sebuah negara ini bekerja. Barack Obama pernah mengatakan, saya teriak-teriak tentang perubahan dari tahun 2008. Dan semua orang tertarik untuk itu. Tetapi ternyata membawa atau dibilang memimpin sebuah negara itu membandingkan antara kampanye untuk jadi presiden dengan jadi presiden itu, membandingkannya seperti nyetir mobil yang bisa U-turn kapan aja dengan membawa sebuah kapal beratnya 600 ton, gak bisa muter sembarangan, Bos. Ya. Artinya poinnya waktu itu kenapa waktu soal drone itu, Bang Farhan? Iya kan? Ya nggak terwujud. Karena mungkin waktu itu Pak Jokowi masih terlalu polos. Halo? Nggak terwujud. Ya. Okay. Beliau masih terlalu polos untuk mengatakan bahwa kita mampu kok mengembangkan, iya, kita mampu mengembangkan, tapi kemampuan kita itu pasti akan ditentang oleh banyak negara. Karena ketika semua negara diberi pengembangan kemampuan militernya masing-masing, Amerika dalam pengembangan senjata, ini berhasil mengembangkan yang namanya drone yang paling mematikan dan terbukti battle proven di Ukraina. Terus itu nggak berhasil. Karena pada akhirnya setelah Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi menyadari, wis kok ya nggak gampang ya mengembangkan teknologi militer ini gitu. Nah itu sebabnya kemudian Gubernur Lemhanas beberapa bulan yang lalu melontarkan
pembentukan angkatan cyber sebagai matra keempat. Hmm. Ya, ya. Gitu. Ya, Karena itu tampaknya ya kalau saya membaca analisis akademiknya beliau, tampaknya ini akan menjadi interface kita untuk mulai menguasai teknologi militer. Bu Kony, tadi paling tidak ada dua nih kalau tadi Bang Farhan dari awal saya tanya juga kan adalah soal anggaran tadi. Kalau kemudian visinya sudah komprehensif pun tidak mudah terwujud. Dan yang kedua, negara-negara lain tidak akan mudah meloloskan pemimpin nasional di kita itu karena Indonesia semakin strategik mungkin ya. Kalau kemudian menerapkan sesuatu yang luar biasa yang bisa mengganggu negara-negara lain gitulah. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Kony. Ya, kalau saya kembali tadi saya singgung pada saat saya bicarakan, Indonesia itu sudah waktunya betul-betul menggunakan posisi strategisnya. Dan saya tuh nggak gini ya, kalau kita lihat dari anggaran terus sampai meriam meleduk sampai dunia kiamat, Indonesia nggak akan pernah bisa bangkit. Kalau hanya lihat dari anggaran. Coba kita balik ke para pemerintahannya Bung Karno dulu, gitu kan. Kita itu menjadi militer terkuat di bumi bagian selatan. Operasi Mandala itu operasi one way ticket. Jadi kita nggak tahu pulangnya gimana, tahu kesalahan dulu nyerbu pulangnya ke Mangke sebenarnya kan. Iya. Tapi dengan alutsista yang demikian canggih, kita punya bomber, kita udah punya kapal-kapal perang yang tidak pernah diberikan Rusia ke siapapun kecuali ke Indonesia. Itu efek gentarnya sangat besar. Dan kalau saya tanya, apakah waktu itu Bung Karno, saya kan di ANRI sekarang, saya bisa baca semua dokumen arsip tentang pengadaan itu. Kita nggak bicara anggaran. Apa yang digunakan Bung Karno? Posisi strategik Indonesia gitu loh. Nah, maksud saya, kenapa sih kita sekarang nggak melahirkan pemimpin yang seperti itu gitu? Jadi jangan semata anggarannya nggak ada, anggaran nggak ada. Contoh kemarin, saya bicara, kan kemarin dari masukan dari Unhan adalah kita harus lock ke DPR bahwa anggaran pertahanan kita harus 2%. Saya bilang ngaco. Di mana anggaran pertahanan mau di-lock di dalam pasal? Emang perang kita bisa anggap itu dia linear. Loh kalau perangnya non linear, tiba-tiba ngebleduk anggaran pertahanan kita mesti tiba-tiba beli apapun, panik dari manapun, mesti rubah undang-undang. Jadi di kita ini sekarang mesti banyak yang diluruskan ya. Dan saya sepakat dalam rencana undang-undang perubahan undang-undang TNI, satu itu dimasukkan. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Farhan. Di sekarang tuh dunia udah nggak mengenal lagi sebenarnya operasi militer perang, operasi militer selain perang. Kalau saya hitung aja nih misalnya dari kasus Ukraina dan Rusia, hari ini saja dari model perang yang OMSP ke OMP atau OMP ke OMSP itu sudah ada 42 unsur. Lah di undang-undang kita baru 12, baru mau dimasukin jadi 19. Saya kemarin bilang nggak usah masuk. Jadi pasal tentang apa ancaman operasi militer perang dan apa operasi militer selain perang itu runtutannya itu apa aja nggak usah dicantumkan. Karena gini, kalau kita bicara militer, kita bicara tentang biological warfare, kita bicara tentang chemical, kita bicara ecological, kita bicara tentang space warfare, elektronik, terus pemberontakan kayak OPM itu, kemudian konvensional, kinetik, smart warfare gitu kan. Nah, tapi ada juga yang transmiliterinya gitu. Transmiliterinya apa? Diplomatiknya, psikologinya. Contoh Rusia Ukraina, bagaimana kemudian semua diplomat Rusia ngajak ngomong. Ini baru ada perang kejadian kan baru sekarang baru begini. Padahal diplomat diciptakan untuk menjembatani kan. Nah, bagaimana subversion warfare, bagaimana environmental warfare. Namanya lingkungan, tapi mereka bisa deploy tentara. Coba lihat sekarang buku putih pertahanan Prancis. Bagaimana kekuatan dia di Asia Pasifik hari ini. Indonesia tuh udah di blocking sama dia. Ada apa-apa sama dia merasa ini bahaya buat dunia, dia bisa masuk gitu. Ini kan gila kalau kita nggak kemudian menyikapinya dengan menyeimbangkannya. Dan buat saya, ini adalah waktunya kita belajar dari sejarah ya. Pernah berpikir nggak sih sejarah itu bisa menjadi referensi untuk sebenarnya kita malu sama nenek moyang kita. Contoh, kita pernah bahas lah Ratu Kalinyamat seperti apa kan. Betul. Juni 1915 Amerika itu dengan berkecamuknya Perang Dunia I itu kemudian parlemennya mengajukan kepada pemerintah untuk bagaimana mengamankan Amerika Serikat dengan memperbesar angkatan lautnya, dan bahasanya sederhana. Pokoknya angkatan laut kita harus setara dengan angkatan laut yang terkuat di muka bumi. Nah, adakah kita pemimpin kita ini atau capres atau cawapres kita yang akan bicara begitu? Setara dengan kekuatan FPDA campur kuat campur AUKUS. Nah, coba. Kan keren gitu. Jadi sekarang akan timbul itu, dan terus kemudian yang tadi Pak Farhan terkait perawatan pemeliharaan. Itu yang kenapa saya juga ingin mendorong bahwa mulai besok ini harusnya Kementerian Pertahanan ini atau anggaran pertahanan ini ada dua pengguna anggarannya. Kementerian Pertahanan silahkan dengan pengadaan dan lain-lain. Tetapi untuk OPSLAT, operasi latihan, dan juga Harwat, perawatan pemeliharaan, pemeliharaan perawatan,
Pemeliharaan perawatan. Ya. Panglima TNI. Udahlah, Panglima TNI aja pengguna anggarannya. Dikunci aja. Karena apa? Itu kan udah rutin begitu aja. Kalaupun ada ya ekstra-ekstra tapi nggak seperti sekarang orang kaget-kaget atau mesti jadi panjang ceritanya. Itu nomor satu. Berarti bukan di Kemenhan, Bu ya? Untuk Harvard Opstat jangan di Kemenhan lagi menurut saya. Jadi udah itu di Panglima aja, dan dia Panglima membuat KPA-nya langsung Pangdam dan lain-lain apa Pangkogaps dan lain dan sebangsanya. Jadi harus kita pikirkan ke sana. Yang kedua gitu kan, saya tuh kadang-kadang apa ya jadi baca ya, kenapa ya dulu tuh kita hebat banget. Misalnya saja kita lihat coba Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu ya, waktu dulu kan dia kerajaannya tuh kerajaan di atas gunung. Dia nggak ngerti kapal, dia nggak ngerti apa Syah Bandar, dia nggak ngerti bahasa asing. Tetapi ketika di atas gunung dia melihat kenapa orang-orang jadi kaya ini karena ke tempat gue, ya kan, bawa kapal. Lalu dia bilang, oh kalau gitu gue pindah deh, jadi kerajaan pesisir. Pindahlah dia kerajaannya ke pesisir. Sultan Hasanuddin ini dari kerajaan di atas gunung dia pindah ke pesisir, ya kan? Apa yang terjadi? Semuanya orientasi di laut. Contoh tadi yang saya bilang, nggak punya Syah Bandar, jadi punya Syah Bandar, nggak punya diplomat, dia punya diplomat, nggak bisa berbahasa asing, dia berbahasa asing. Bendera kesultanan dia ganti, tadinya lambang burung jadi lambang yang berhubungan dengan laut. Coba kita lihat IKN hari ini. IKN ini kan kita, mohon maaf dengan segala hormat, ini kita lagi di setir sama siapa ya? Kalau tiba-tiba kita malah ke atas gunung, nggak masalah juga itu mau dipilih di atas gunung, tapi paling nggak orientasinya itu coba punya orientasi visi maritim, karena itu kita di Alki 2 misalnya. Ya, betul. Membangun misalnya untuk penyeimbangan menyeimbangkan Singapura, kita bikin Alki 2 di sana. Sistemnya seperti apa? Strategi perang lautnya seperti apa? Bagaimana kemampuan command of the sea yang harus kita miliki? Bagaimana blokade laut yang harus kita jaga, karena itu di Alki 2 kan, bisa dari mana aja, and so on and so forth. Jadi menurut saja ada kekosongan pembicaraan tentang tadi bagaimana sebuah negara maritim itu harus berkekuatan defense, yang kalau sekali lagi kalau buat saya dengan ilmu yang saya miliki paling gampang itu ngitung dari angkatan laut. Pertama kita negara kepulauan, kedua angkatan laut itu punya konsep perang brown water, green water, blue water. Jadi enak aja itu, gampang. Saya brown waternya 200 nautical ke dalam, si greennya sampai negara kawasan. Mereka bisa dideploy dengan frigate yang kira-kira 100 meter lah gitu kan. Tetapi kemudian ujungnya blue water sesuai nawacita, ada di luar samudra, itu sudah perlu kapal induk gitu. Nah, kalau itu jelas, angkatan udara dan angkatan darat akan tinggal ngikutin aja, sebenarnya udah enak. Cuma di kita ini kan ada ini mental constraint. Itu yang saya bilang kemarin. Kita tuh pusing ngomongin ini, tapi doktrin kita nggak berubah-berubah. Doktrinnya kita tuh aduh nggak enak ya. Oh kenapa sih itu angkatan laut yang lebih besar daripada gue ngapain? Nah kayak gitu-gitu. Jadi nggak nasional interestnya tuh menurut aku ada mentality constraint yang tidak atau membatasi kita untuk bicara tentang benar-benar si kepentingan nasional itu gitu. Ya Bu, saya jadi ingat tadi Bu Kony menyebut soal visi maritim. Bukankah kita 10 tahun terakhir ini pernah diajak oleh Pak Jokowi ketika akan memimpin itu kan, jangan lagi kita, saya ingat betul nih Bu, saya karena sempat menulis berita dengan judulnya itu tuh, jangan lagi kita memunggungi laut. Tapi yang terjadi hampir 10 tahun ini kira-kira kita masih jauh dari upaya untuk tidak memunggungi laut. Saya mau bilang kalau ini kita mesti appreciate yang dibikin oleh Pak Hadi. Waktu Pak Hadi itu hampir jadi tuh ya, tapi kemudian Pak Hadi berpindah tugas. Kemudian stagnan. Nah, sekarang Pak Yudho Margono itu kemudian mendorong apa yang dicetuskan Kemhan. Tetapi kembali lagi, saya melihatnya sebagai akademisi ini kok nanggung gitu loh. Kayak kita mau jadi ikan kecil di kolam kecil, mau diceburin ke laut, akuariumnya kita bawa ke laut. Jadi gitu loh, kayak masih ada benteng. Kayak tadi, outer-looking defense sampai mana? Nggak ditentukan. Musuh kita siapa? Nggak disebut gitu loh. Itu kan aneh, padahal ini untuk doktrin pertahanan. Nah, kemudian kalau bicara tentang tadi jangan memunggungi laut, sekarang kita lihat ya, ketika Sultan Hasanuddin dulu pindah ke pesisir, dia itu punya filsafat maritim. Dia bangun tradisi maritim seperti apa? Dia bangun nyanyian laut. Undang-undang kelautan, bayangan. Undang-undang kelautan yang Sultan Hasanuddin itu kemudian dipakai loh sama dunia sebenarnya. Kemudian mitologi laut diangkat, astronominya gitu, astrologinya, semuanya. Jadi bagaimana semua kehidupan dalam budaya, dalam industri, dalam arsitektur itu semua tentang laut gitu. Termasuk hukum tadi, etika perang laut, bagaimana tentang pampasan perang di laut. Nah, menurut saya kita harus ke sana, dan untuk bawa kita ke sana, tadi yang disampaikan Pak Farhan di awal, economic and military itu interventing. Jadi yang mana yang mau didahulukan, tetap aja mereka akan berkelindan gitu. Nah, kelindan inilah yang kita mesti juga, kenapa menurut saya penting menetapkan musuh kita siapa. Ketika kita menetapkan musuh kita siapa dengan outward-looking defense, kita akan berpikir tentang preemptive strike. Tentang preemptive strike, kita akan menghitung
apa alutsista yang kita mesti miliki, kemampuan apa yang kita mesti punya, teknologi apa yang kita mesti kuasai, dan itulah yang akan menghidupkan roda ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Farhan. Jadi memang harus holistic approach gitu. Nah, inilah yang menurut Pak Yono Sudarsono dulu adalah gini, Indonesia ini kan melihat pertahanan coba tentara. Iya, iya, betul. Dan itu adalah anyone, anywhere, anytime. Gitu. Contoh rame-rame Al-Zaitun. Kenapa buat saya Al-Zaitun itu jadi penting untuk dibela gitu ya? Karena kita itu dulu oleh VOC kemampuan membuat kapal dipatahkan. Kemudian yang boleh pun buat kapal hanya boleh pergi sejauh 10 mil. Kemampuan bisa bikin kapal 150 meter dikecilkan hanya makin kecil, ya kan? Kemudian orang-orang tuh diizinkan oleh VOC hanya berlayar terbatas. Bedanya apa hari ini? Kita membelenggu diri kita sendiri. Nggak ada yang larang kita mau bikin kapal induk kecuali diri kita sendiri, ya kan? Nah, kenapa dong? Misalnya kayak Al-Zaitun, ini kan kalau pesantren kayak Al-Zaitun diikuti oleh gereja, oleh vihara apapun, orang pada bikin kapal dan menatap laut yang tadi saya sampaikan seperti Ustaz Tanudin, ini kan menjadi menarik. Itu yang mesti didorong gitu loh. Yang diributi malah duitnya dari mana? Emang kau pikir duitnya dari mana? Yang penting dia bukan pakai duit negara. Ya, kan yang diributi nama, itu Bukoni belain karena namanya Bukoni, terserah dia, kapal-kapal dia mau namain siapa juga terserah. Jadi orang kita tuh kadang-kadang suka salah fokus. Yang boleh ini kemampuan loh. Even PT PAL aja nggak bisa bikin kapal 365 meter, nggak kepikiran. Loh, itu pesantren coba bisa bikin segede gitu kan canggih dong. Kita kan masih dorong ke sananya. Baik. Bu Koni, jadi tadi soal ekonomi dulu atau apa militer dulu itu nggak boleh lagi menjadi isu Karena ekonomi lagi ya? nggak bisa terwujud tanpa pertahanan keamanan yang kuat, nggak mungkin lah. Kita ini kan jalur laut, nggak mungkin kita bisa mewujudkan itu kalau kita tidak bisa mampu melindungi perairan kita. Saya ke Bang Farhan. Mungkin Bang Farhan, jadi kalau disebutkan ekonomi dulu, militer dulu, memang akan selalu menjadi telur ayam gitu mungkin ya. Telur atau ayam dulu gitu maksudnya. Nah, apakah perlukah kita nanti melihat kandidat-kandidat calon presiden ke depan dengan atas nama visi outward looking tentu saja, tidak boleh lagi kemudian mempersoalkan mana ekonomi dulu atau militer dulu, kekuatan militer dulu begitu Bang Farhan. Menurut Bang Farhan di Komisi 1 seperti apa kira-kira? Izinkan saya mengomentari dulu apa yang disampaikan sama Teh Koni tadi, bahwa kita harus tahu musuh kita supaya kita melakukan lompatan. Itu artinya memang kita harus, kalau menggunakan logikanya Teh Koni adalah kita harus melakukan rancang ulang kebijakan luar negeri kita. Ya, Apakah tetap mau netral-netral kayak sekarang aja, yang membuat kita akhirnya menjadi mediocre country, atau kita pilih musuh kita, pick our enemy right, and then pick our fight right, gitu. Sekarang sih emang udah saatnya kita menuju ke arah sana. Nggak ada satupun negara yang besar senetral Indonesia. India, dia perang sama Cina loh di perbatasan, sampai hari ini posisinya masih perang loh di perbatasan sama Cina. Tapi dia ikut BRICS, gitu. Iya kan? Sama Rusia mereka bisa bikin industri kerjasama sehingga Su-35 bisa sebagian diproduksi di India. Tapi pada saat bersamaan India juga beli tuh Mirage dari Prancis. Kan gila ya. Dan kemudian tiba-tiba India sekarang udah ngirimin roket tanpa awak yang mendarat di kutub selatan bulan, yang belum pernah bisa dilakukan oleh Cina, Amerika maupun Rusia. Mereka tuh semua di kutub utara. Ini di kutub selatan loh. Terus India itu gunanya secara teknologi apa? Ya baguslah, orang-orang jadi pinter, ngerti apa teknologi roket dan lain-lain, rocket science gitu. Tetapi itu membuat orang Amerika, orang Cina, sama orang Rusia itu gentar, bos. Dengan India. Dengan India, karena India berhasil melakukan mendaratkan roket di kutub selatan bulan. Wah, itu sinting, Mbak. Itu bikin deg-degan, Pak. Gitu kan. Nah, akibatnya apa sekarang? Akibatnya sekarang nih, apa yang dilakukan oleh Pierre Trudeau menyatakan perang diplomatik terhadap India, itu bagian dari bagaimana sebetulnya disrupsi ekonomi dan disrupsi diplomasi serta disrupsi militer itu sebagai bagian dari interaksi wajar dari negara-negara superpower di dunia ini. Kita siap nggak digituin? Cina oleh Kanada juga terkena disrupsi ketika salah satu direktur Huawei yang adalah putri pemilik Huawei
dijadikan terpidana di Kanada. Ini Kanada udah 2 kali loh jadi alat negara Barat untuk menyerang negara-negara Asia yang punya potensi jadi superpower gitu. Hebat kan? Nah, artinya apa? Artinya kalau memang kita sudah ingin sekali menjadi negara maju, pick our enemy, pick our fight, dan siap-siap berantem. Kalau menang gimana nanti? Berantem aja dulu gitu. Ya, Karena pick our enemy itu menentukan dalam artian bagaimana sih secara teknisnya itu, Bang Farhan, langsung contohnya gini, nantangin gitu atau cuman kita Nah. menyatakan aja? contohnya gini deh, ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, Ya. kita kan sikapnya netral banget. Hmm. Memang kita ini istilahnya kalau kata Mbak Sunawa, wanian gitu. Pak Jokowi itu berani tuh datang ke Ukraina, terus datang ke Rusia. Ya. Tapi udah selesai. Itu menunjukkan bahwa kita berani datang, tapi datang untuk bilang jangan berantem sama gue ya. G20 aman nggak? Aman gitu. Kemarin Lavrov datang ke mana? Ke pelataran GBK, aman nggak? Aman, nggak ada apa-apa. Ya, itu bisa Senang-senang diartikan aja. sebagai sebuah diplomasi yang cerdas dengan posisi kita seperti ini, ataukah main aman, cari aman aja, Bang Farhan? Cerdas untuk cari aman. Itu cara cari aman yang cerdas. Beneran. Tapi apakah itu akan memberi kesempatan kita untuk melakukan lompatan, gitu ya, mendapatkan springboard untuk kemudian kita selevel sama India sebagai sebuah negara superpower? Enggak. Jadi mediocre tadi yang disebut Bang Farhan tadi ya. Mediocre. Kita jadi negara menengah yang menyenangkan untuk semua orang. Mungkin kita bisa nanti menjadi negara seperti apa ya, Casablanca di Perang Dunia Kedua lah. Tempat safe haven-nya semua pihak yang berkonflik. Gitu. Mungkin. Apakah kita mau posisi seperti itu? Atau mungkin yang dilakukan sekarang ini main aman, cerdas bermain aman, walaupun disebut mediocre, tapi memang sudut pandangnya memprioritaskan ekonomi dulu gitu, Bang. Supaya maksudnya aman nih, daripada ikutan berantem, ekonomi kita kocar-kacir gitu. Gini, ketika kita menganggap ekonomi dibesarkan dulu baru mementingkan militer, kita akan sangat mudah diganggu. Ya. Kita akan dengan sangat mudah ditindas loh. Beneran aja. Karena kalau kayak Irak misalnya, Irak kan mementingkan militernya dulu nih, tanpa backup dari mana-mana. Baru ekonominya akan nyusul, kan pengennya begitu. Dilindas juga Pak sama Amerika, Pak. Nah, jadi, tapi itu mesti dua-duanya. Ekonomi dan kekuatan pertahanan ya, yang harus militer. Pertahanan keamanan itu artinya di dalam negeri nyaman, pertahanan sovereignty juga aman, industri pertahanan yang kuat dan lain-lain. Itu harus secara bersamaan, simultan, intertwine, berkelindan. Itu kata-kata yang harus, narasi-narasi yang harus selalu kita tekankan. Semuanya harus bersamaan. Nggak ada lagi mana telur mana ayam. Ini harus ayam bertelur yang menetes jadi ayam lagi gitu. Ya. Gitu loh. Harus. Itu nyata kok nih. Ya, betul. Jadi Bung Goni, saya silakan, Bung sepakat Goni. dengan disampaikan Pak Farhan. Jadi gini ya, tetapkan misalnya musuh kita jelas apa. Bahwa The Quad misalnya, AUKUS dan FPDA itu bisa kapan aja bisa menjadi New SEATO misalnya. Southeast Asia Treaty Organization. Itu kan bisa aja begitu mereka merasa harus menggempur siapapun lawan di kawasan kita. Nah, kembali Indonesia mesti punya pemimpin yang mampu seperti apa tadi, memperkuat Indonesia, menegakkan kedaulatan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia dengan politik luar negeri yang betul. Jadi bukan netral itu akhirnya tidak berpihak, tapi netral yang kemudian membuat untung buat kita gitu. Nah, karena jangan lupa kita tuh punya PR dari non-alignment movement. Bagaimana semua derajat dan dalam bentuk aliansi militer dari muka bumi itu harus dihapuskan. Itu kan pesan yang sebenarnya harus kita tetap jalankan. Karena betul kan, ada aliansi di muka bumi ini, militer-militer ini kan sebenarnya jadi membuat dunia itu kacau sebenarnya. Kemudian bagaimana ngeblok gitu ya? Iya, dengan aliansi-aliansi itu, bagaimana Indonesia sebagai salah satu pemimpin non-alignment movement ya, harus juga mendorong tidak ada lagi model-model perang seperti yang sekarang Rusia Ukraina terjadi. Bagaimana kemudian diplomat dibekukan dan lain-lain. Bagaimana menyerukan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai. Bagaimana diplomasi harus diwujudkan. Dan sekali lagi bagaimana mewujudkan target non-alignment movement dalam membangun dunia itu yang fair dan adil.
Kalau kita terlambat, kita akan ketinggalan sama Afrika. Kemarin Asia-Afrika Summit di Johannesburg last month, di St. Petersburg last month, itu betul-betul membangun sebuah kekuatan baru dari Burkina Faso, presiden muda 37 tahun gitu kan. Pidatonya cuma 10 menit, tapi kemudian Afrika menjadi bersatu, dan sekarang Rusia malah memberikan semua bantuan secara masif ke Afrika. Nah, kok kita kehilangan momentum gitu untuk driving non-alignment kemana? Nah, salah satu PR daripada pemimpin kita ke depan adalah itu. Karena sekali lagi, membuat posisi Indonesia sebagai negara netral yang mampu bersuara itu memerlukan kekuatan yang bukan saja ekonomi, tetapi kekuatan pemukul, yaitu militernya yang sangat disegani. Kita butuh pemimpin yang punya outward looking seperti tadi ya kita bahas sepanjang beberapa menit ini atau 1 jam ini. Ya. Tapi kan kalau mencari pemimpin yang seperti ini kan sementara sistem politik kita ini kan one man, one vote, one value. Satu orang semuanya suaranya sama. Nah, kecenderungan calon-calon pemimpin atau kandidat-kandidat ini memilih kira-kira rakyat kita ini lebih concern kemana nih? Kalau sekarang diserahkan kepada publik kayaknya cuma inward looking memang Bu, sehingga mau nggak mau mereka berkampanye soal visi misinya itu memang hanya fokus ke inward looking. Nah Bu Kony kira-kira too good to be true nggak kita akan punya calon pemimpin yang speknya, spesifikasinya melihat isu geopolitik ini akan sekomprehensif yang seperti yang kita diskusikan tadi Bu Kony? Saya kira untuk bagaimana kita kemudian mensosialisasikan bagaimana menggunakan segala platform yang kita gunakan untuk mengedepankan hal ini, dan itu tadi kesadaran dari DPR Komisi 1 seperti Mas Farhan, saya kira itu bisa menjadikan standar yang dipercepatan bahwa mereka pemimpin baru kita itu harus lebih punya kemampuan outward looking defense. Jadi menurut saya jangan dan sekarang banyak kok mahasiswa atau generasi muda yang sangat paham geopolitik. Mereka sudah sangat tertarik pada geopolitik dan mengerti posisi kita itu sekarang gampang dimainkan kalau kita tidak punya sikap yang jelas. Kita tahulah bagaimana misalnya kondisi propaganda Amerika tentang melihat Cina misalnya saja kan. Sekarang banyak yang sadar loh, sebentar, lu teriakin begini, lu sendiri gimana? Udah ada kayak begitu, gak gampang terlalu nggak mudah dipengaruhi. Jadi kita berharap saja percepatan itu terjadi dalam beberapa bulan mendatang sebelum terpilihnya. Dan sekali lagi selain melihat pemimpin kita ini siapa, kita juga lihat wapresnya siapa, karena wapresnya penting ini ya, kayaknya Bu Kony garis bawahi wapresnya. Ya. Kalau saya patokannya gini, Okay. siapapun pasangan kandidat capres cawapres yang merekrut Teh Kony sebagai tim kajian militernya itu berarti pasangan yang siap outward looking. Itu patokan saya pribadi. Komisi 1 itu tukang kemarin ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita tutup ya. Terima kasih Kang Farhan, terima kasih Bu Kony, Prof. Ini terima kasih. Semoga lancar perjalanannya Kang Farhan, Bu Kony, terima kasih waktunya, Prof. Hikmanto. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, itu tadi diskusi kita dalam cross-check tentu saja di kali ini. Semoga kita mendapatkan tambahan wawasan baru untuk Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Tidak hanya melihat apa visi misi mereka, para kandidat ini soal kepentingan nasional di dalam negeri saja, tapi bagaimana calon pemimpin kita ini punya visi outward looking atau melihat geopolitik sehingga Indonesia yang posisi strategik ini semakin kuat di mata dunia dan tidak mudah mendapat gangguan dari negara-negara lain. Dan tentu saja kita berharap kontestasi ini berjalan dengan fair, tidak ada tangan-tangan asing yang tadi sempat dibahas dalam cross-check, tidak ada tangan-tangan asing yang ikut cawe-cawe, campur tangan, apalagi cawe-cawe campur tangannya tangan asing melalui intelijen ini dimulai atau diinisiasi justru dari para kandidat yang mau bertarung. Semoga itu tidak terjadi. Dan demikian cross-check, saya Indra Maulana, sampai jumpa.